Selamat malam Pak Sukri. Malam. Senang sekali malam hari ini Pak Sukri bisa hadir di Vox Populi. Ini merupakan episode ketiga kita. Dan kalau aku lihat wajahnya ini kayaknya ada hal luar biasa terjadi karena cerah banget saya lihat. Bagaimana cuaca sekarang? Kan cerah terus, panas sekarang Makassar. Jadi saya juga berterima kasih sudah diundang datang ke sini. Hati saya, hati saya sama hatimu senang. Iya, 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 iya. Terima kasih Pak Sukri. Pak Sukri, saya sering lihat konten-kontennya Pak Sukri di Instagram, di YouTube, keren banget. Anda seorang Makasih. komedian yang sangat berbakat dan menurutku ini sangat menginspirasi bagi banyak orang. Pertanyaan saya Pak Sukri, udah berapa lama menggeluti dunia konten kreator dan selebgramnya ini? Oh, kalau mengenai lama ya mungkin teman-teman sudah tahu. Dari awal saya berkarir sampai sekarang. Ah, Kalau mengenai karir itu, saya juga tidak tahu awalnya di mana dan saya bisa sampai sekarang ini. Karena suasana dengan tiba-tiba aja langsung viral dan diajak ke semua media. Iya, Gitu. iya, iya. Kalau Pak Sukri memang full time ya di industri ini atau ada aktivitas lain? Oh enggak, kalau saya full time di bidang ini. Oke, berarti memang industri ini, aku nggak apa-apa ya nyebut industri Ya, karena memang ada manfaat yang didapatkan, ada fulus ya Pak ya. ya. Memang seberapa besar rasa nyaman Bapak di industri ini dan kenapa sampai memilih industri ini dibanding dengan profesi lain? Mungkin mau jadi politisi karena udah terkenal, kan banyak tuh mereka konten kreator yang akhirnya terjun ke politik. Kalau saya ya pertama-tama saya sudah mencintai pekerjaan saya ini yang Tuhan sudah kasih saya dan saya belum siap untuk melangkah ke bidang yang lain. Kalau saya sih harapan saya untuk ke depan ya pemerintah bisa memperhatikan kami-kami sebagai konten kreator untuk mencarikan lahan-lahan pekerjaan. Oke, sejauh ini bukannya pekerjaan untuk para konten kreator itu sangat banyak sebagai endorsement, sebagai brand ambassador, dan banyak hal lain lagi. Jadi industri ini tentu sangat bermanfaat dong buat generasi muda. Oh sangat, Nah, sangat. kira-kira tantangannya apa? Kenapa sampai masih kurang saya lihat konten kreator yang eh, ada di Makassar? Saya kurang tahu ya apakah kurang atau mungkin saya aja yang belum tahu datanya. Oh. Sebenarnya begini, konten kreator itu sebenarnya banyak. Cuma mereka itu butuh diperhatikan, butuh diekspos. Tapi sekarang belum ada salah satu pemerintahan yang betul-betul peduli dengan konten kreator. Baik, bentuk kepedulian seperti apa yang kira-kira dibutuhkan agar lebih banyak lagi para konten kreator di Makassar? Atau lebih banyak lagi anak-anak yang berprofesi sebagai konten kreator? Kenapa kenapa maksudnya? Kira-kira hal apa yang dibutuhkan? Hal Oh supporting apa dari pemerintah yang bisa diberikan agar lebih banyak lagi para konten kreator di Makassar? ya, harapan saya yang diberikan lahan pekerjaan Tanah dan gitu Pak ya? ya tangan seperti ya pemerintah-pemerintah yang maksudnya kan sebenarnya banyak ya banyak itu lahan di pemerintahan cuman mungkin penyambung aja yang belum ada. Pak Sukri, Bapak bilang lahan. Ya, Maksudnya tanah Pak buat nanam padi? oh enggak, maksudnya lahan sepak bola atau apa. Itu kan semua olahraga buat anak-anak konten kreator, Pak, agar sehat. Bisa membuat atau menimbulkan inspirasi apa eh, konten-konten yang baru. Luar biasa. Iya, harapan kami kita sekarang ini membutuhkan salah satu figur
ya. Apalagi di saat sekarang ini kan lagi momen-momennya pemilihan-pemilihan, ya kan? Jadi kita harap salah satu pemimpin itu memberikan kita motivasi atau harapan ke depan untuk semua konten kreator itu nanti diperdayakan untuk Oh, bisa berkarya. siap, siap. Iya, Sebelum lebih jauh, ya, tentu orang itu tertarik untuk terjun ke sebuah pekerjaan itu kalau melihat nilai apa yang bisa dia dapat. Sebagai seorang konten kreator dan berdomisili di wilayah Makassar, potensi nilai yang bisa didapatkan, Pak, income stream, itu bisa sampai berapa sih dalam setahun? oh kalau itu kan sebenarnya beda-beda. Kalau kita jadi ambasador itu lain juga nilainya, lain juga kalau kita jadi endorser, ya. Endorse itu ada yang per bulan, ada yang setahun. Jadi kita tidak bisa menilai nilai rupiahnya. Iya, iya, iya. Itu sebenarnya sih tergantung dari masing-masing pihak. Mintanya berapa, kemampuannya berapa. Siap. Ah, Kalau saya lihat Pak Sukri udah jadi beberapa ambasador perusahaan-perusahaan ya, oh iya, dan beberapa brand besar nasional yang sudah bekerja sama dengan Pak Sukri. iya betul sekali. Saya mungkin bisa diajak juga, Pak. Insya Allah, insya Allah kita bisa kerjasama. Insya Allah. Baik, terima kasih banyak Pak Sukri. Yang berikutnya Pak Sukri. Ya, Tadi Pak Sukri bilang bahwa ke depan kita butuh pemimpin yang mungkin bisa mensupport para konten kreator. ya. Kira-kira pemimpin seperti apa sih yang harus ada di Makassar, yang mana pemimpin ini bisa membantu para konten kreator berkembang? Ya, pertama-tama kita harus cari pemimpin yang uh, berjiwa muda, terus orangnya humoris, orangnya apa ya, memahami tentang kaula muda. Itu aja. Contohnya kalau macam seperti sekarang kan banyak itu kandidat-kandidat yang apa namanya muda-muda semua dan berpengalaman. Ah, yang seperti itu yang kita cari. Oke, Pak Sukri, di momen Vox Populi ini kita beruntung banget ya bisa mendatangkan Pak Sukri sebagai seorang konten kreator dan komedian. Dan setahu saya Pak Sukri itu jago banget acting. Mau acting sebagai preman bisa, Boleh. mau jadi laki-laki yang lembut bisa. Nah, seandainya nih ya, Pak Sukri ini adalah seorang wali kota gitu, yang mengarahkan para konten kreator untuk jadi lebih hebat. Coba, kira-kira kalau Bapak sebagai seorang wali kota memberikan sambutan kepada para konten kreator untuk lebih bersemangat berkarya. Kira-kira gimana itu gestur-gesturnya? Dengan gayanya khas Bapak. Oh, mungkin saya orangnya tidak juga terlalu uh, uh, tegang, tidak juga terlalu uh, apa, terlalu apa namanya orang bilang, Ayo, 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 ayo. ya kayak terlalu serius ya. Kalau saya langsung tegas. Ya, Semua uh, kepala dinas saya harus sampaikan sama mereka bahwa tolong diperhatikan konten kreator dan mereka pasti bisa. ya, betul. Setahu saya, Pak, di pemerintahan itu ada kewajiban untuk melakukan sosialisasi dan bekerja sama dengan pihak-pihak yang bisa memperluas informasi. Konten kreator sebenarnya adalah salah satu instrumen untuk memperluas informasi itu. Ya, Karena para konten kreator itu memiliki channel communication. Bapak punya Instagram, Bapak punya Facebook, punya YouTube juga. Wah, keren. Jadi harusnya sangat memungkinkan untuk bekerja sama, Pak ya. ya. Tapi Bapak tidak mau adegan-adegan yang lucu-lucu dulu sih. Sebenarnya sih semua bisa kita lakukan. Yang penting slogan saya adakah?
Kalau udah cocok adakah? Pasti ada mie. Kontrak dulu Pak Sukri ya. Ya, betul. Semua Oke. kita sebagai orang yang profesional, apapun yang disuruhkan kita harus bisa, Siap. harus bisa. Tapi itu dulu tadi, kalau adakah berarti ada nih, gitu. Siap. Iya. Baik, masih ada kaitan dengan harapan kita untuk pemimpin Makassar di masa yang akan datang. Tadi udah Pak Sukri sebutkan yang energik, yang muda, yang bisa membawa perubahan tentunya dan memperhatikan industri kreatif. Sejauh ini kan kalau kita melihat beberapa calon di Kota Makassar sudah ada beberapa. Ya. Adakah kira-kira yang memiliki visi atau nilai tertentu yang itu sejalan dengan apa yang Pak Sukri harapkan untuk Makassar, tentunya dispesifikan lagi terkait dengan industri yang Bapak kelola? Sudah ada, sudah ada. Dan itu udah saya udah apa namanya? Udah saya sempat semparin Bapak itu. Sudah ketemu sama beliau. Dan saya sendiri terpanggil karena saya sudah lihat bahwa ini orang yang cocok, pas buat saya. Dan saya akan datang kunjungi dan ketemu langsung sama beliau. Mungkin ada kisi-kisi Pak Sukri? Oh, saya ada banyak bicara sama beliau. Oke, Tapi ya di sini saya cuma ngomong aja. Mungkin nanti lihatlah ke depannya seperti apa beliau. kejutan Karena Pak ya. dia sangat memperhatikan para konten kreator. Insya Allah nanti kalau dia terpilih. Oke, baik. Pak Sukri, kembali kepada profesi Bapak sebagai seorang konten kreator. Ada nggak kira-kira tips atau saran untuk para generasi muda di luar sana, terutama Gen Z, agar mereka mungkin siapa tahu pengen jadi konten kreator tapi nggak tahu caranya. Hal apa yang mesti dilakukan? Ya harus banyak belajar. Jangan malu bertanya. Sekarang kan semua sudah gampang ada di apa eh, kayak di YouTube apa segala macam ada cara-cara untuk kita belajar. Tapi lebih bagus kalau alami, ya. Kalau mau bisa nanti datang belajar sama sampean. Sama Pak Sukri. Saya juga mau belajar sama Pak Sukri. Oh, Saya senang banget loh bisa kenal sama Pak Sukri. tapi saya juga senang banyak banyak pengalaman saya dapat setelah dengar ini pembicaraan. Oke, Buat teman-teman nanti ke depan boleh kita bisa sharing, bisa datang ke saya dan bisa datang ke Anda. oke, keren banget. Pak Sukri, ini yang terakhir mungkin, ada nggak semacam kata-kata bijak atau sebuah nilai atau semacam oleh-oleh lah untuk para penonton Vox Populi di luar sana dalam hal pengembangan diri atau mungkin dalam hal menjalani kehidupan sebelum kita masuk ke segmen terakhir di Vox Populi ini? Jadi gini, tetaplah semangat, kejar cita-citamu, karena lain hari, lain cerita. Tetap semangat dan maju terus. Berkarya untuk Makassar. Siap. Terima kasih banyak Pak Sukri. Iya. Saya yakin ini akan menjadi sebuah konten yang menarik untuk ditonton dan menjadi pelajaran buat kita semua dari hal yang luar biasa sebagai seorang konten kreator. Sampai ketemu pada episode berikutnya dan kita akan ketemu lagi dengan banyak tokoh-tokoh inspiratif lainnya. Salam dari saya. Selamat malam Pak Sukri. Malam, Pak.